Halo Meredos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Saya doakan semoga Meredos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan, dan juga kebahagiaan dalam menjalani hari-hari ini dan juga hari kedepannya. Dan kita doakan semoga bagi mereka yang sakit diberikan kesembuhan, dan bagi yang sedang ada masalah ataupun ujian semoga diberikan jalan keluar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Meredos, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dunia otomotif, khususnya roda 2, yaitu motor, seperti yang ada di belakang saya. Jadi kita ingin coba mengulik ya strategi ataupun rahasia bagaimana brand-brand motor India itu menjadi raja ataupun yang paling disukai sendiri oleh warga India daripada merek-merek ataupun brand-brand motor dari luar negara mereka. Nah, penasaran Meredos dengan pembahasan ini? Yuk tonton video ini sampai habis. Jadi Meredos, video ini dibuat ya berdasarkan dari sebuah pengalaman saya selama saya tinggal di India pastinya Meredos ya, dan juga tinggal di Indonesia. Saya menemukan ada perbedaan yang cukup signifikan gitu. Dimana di India Meredos, merek-merek lokal ataupun brand-brand motor lokal India itu justru yang paling banyak dibeli ataupun memiliki market share yang paling besar daripada merek-merek dari luar India. Katakanlah Meredos, merek-merek lokal ataupun brand-brand lokal India seperti Hero, TVS, Bajaj ataupun Royal Enfield, mereka ini Meredos, brand-brand lokal mampu mengalahkan brand-brand luar khususnya yang dari Jepang. Katakanlah Honda, Suzuki gitu ya, dan juga Yamaha Meredos. Dan tentu ini berkebalikan dengan apa yang terjadi di negara kita gitu ya. Satu sisi produsen, kita punya produsen motor dalam negeri ya, katakanlah seperti baru ketemu nih Meredos, yaitu seperti VR Motor gitu ya, Kaisar mungkin ataupun Gesit ya. Kita punya produsen dalam negeri, tapi tidak semoncer ataupun tidak sebagus nasibnya layaknya motor-motor brand lokal seperti di India gitu. Apalagi berhadapan dengan merek-merek Jepang seperti Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki Meredos gitu ya. Dan dalam situasi berkebalikan ini Meredos, ada baiknya mungkin kita coba mempelajari ya, ataupun ya belajar bagaimana sih strategi India ya, khususnya brand-brand lokal mereka hingga akhirnya bisa merajai pangsa pasar yang ada di negara mereka sendiri. Berbicara terkait industri otomotif Meredos, India adalah ya negara dengan Meredos ya produksi ataupun pasar motor terbesar di dunia. Bayangkan setiap tahunnya terjual setidaknya 18 juta unit motor dari 1,2 ataupun 1,3 miliar penduduknya. Sedangkan Indonesia dengan total penduduk sekitar 270 juta, per tahunnya itu terjual hanya sekitar 5 juta. Itu pun sudah besar sebenarnya jumlahnya Meredos. Tapi kalau dibandingkan dengan India 18 juta, jauh ya pastinya Meredos ya. Dan sebelum saya memasuki apa strategi yang pertama Meredos, saya ingin menjelaskan bahwasannya India itu Meredos sebelum tahun 90-an gitu ya. India ini adalah negara yang menganut sistem ekonomi yang bisa dikatakan tertutup ya, dan lebih cenderung melakukan nasionalisasi gitu. Jadi peran pemerintah itu sangat besar Meredos. Namun akhirnya Meredos dilakukanlah ataupun dibukalah pintu liberalisasi ekonomi hingga akhirnya Meredos ya industri motor di India ini ya merasakan juga efeknya ketika di awal tahun 1990-an. Nah, pada saat itu memang Meredos sudah ada merek-merek yaitu Hero, Bajaj, dan juga TVS Meredos. Nah, peran pemerintah pada saat proses liberalisasi itu Meredos itu masih ada gitu, mencampuri ya proses produksi ya motor ataupun kendaraan roda 2. Yaitu dengan apa? Nah, ini dia strategi yang pertama. Yaitu layaknya Meredos video sebelumnya ya, ketika merek ataupun brand luar ingin masuk India layaknya Suzuki, mereka harus memiliki joint venture ataupun memiliki partner dengan perusahaan mobil lokal yaitu Maruti. Nah, di India Meredos itu terjadi juga pada saat awal-awal 1990-an, yang mana Meredos mengharuskan investasi dari produsen luar, khususnya produsen motor, itu harus bekerja sama dengan produsen motor dalam negeri. Nah, pada saat itu Meredos ya,
yang melakukan kerjasama yang pertama yaitu adalah TVS dengan Suzuki. Lalu sebagaimana kita ketahui, Hero dengan Honda. Dan yang selanjutnya Medos, Bajaj Auto dengan Kawasaki Medos. Dan Medos, dengan mereka melakukan joint venture tersebut, ini memungkinkan mereka, khususnya perusahaan motor India, itu melakukan transfer of technology dari perusahaan-perusahaan motor Jepang, Medos. Hingga akhirnya apa, Medos? Ketika mereka sudah memiliki kemampuan ya teknologi, penguasaan manajemen memproduksi motor gitu, Medos ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk lepas dari ikatan joint venture ataupun kerjasama produksi motor ya dengan perusahaan-perusahaan motor Jepang yang tadi saya sebutkan, baik itu Honda, Suzuki, ataupun Kawasaki, Medos ya. Jadi masing-masing Bajaj, TVS dan juga Hero ini akhirnya melepas. Tapi di sini, Medos, yang menjadi inspirasi pertama konon di sini yaitu lepasnya TVS dari Suzuki pada tahun 2001, yang mana ini menandai, Medos, awal dari berdikarinya ya perusahaan motor brand lokal India, Medos, sehingga akhirnya bisa berdiri sendiri. Jadi ini adalah strategi yang pertama. Sedikit menambahkan dari strategi pertama, ya strategi pertama ini yaitu joint venture dengan perusahaan motor luar, ini tidak akan bisa terjadi selama tidak ada peraturan ataupun willingness ya, kemauan ya, dorongan dari pemerintah ya terhadap investasi dari luar yang ingin masuk ke India gitu ya, sehingga terjadilah transfer teknologi yang baik ya, akhirnya bisa berdikari gitu perusahaan motor ataupun brand motor lokal India, Medos. Dan Medos ya, dari sini pun juga ya beberapa peralatan-peralatan ataupun suku cadang yang sebelumnya lebih banyak diimpor dari luar, Medos, akhirnya apa, Medos? Akhirnya India pun juga ya belajar ya perusahaan-perusahaan motornya untuk memproduksi suku cadang ya, rangka bahkan dan juga seluruh part-parts dari motor tersebut diproduksi di dalam negeri. Hingga, Medos, tersisa hanya 5% saja yang diimpor dari seluruh komponen motor yang sudah diproduksi. Luar biasa bukan, Medos ya? Nah, ini adalah strategi ya di mana Indian Original Equipment Manufacturer ataupun OEMs ya, ini akhirnya, Medos ya, dapat dikuasai oleh India, sehingga tadi saya sebutkan hanya menyisakan 5% untuk diimpor dari luar negeri. Selebihnya, Medos, seluruh bahan yang dibuat dari motor tersebut dibuat di India. Jadi, Medos, selain transfer of technology gitu ya, nah di sini juga ada bagaimana kemampuan India untuk ya membuat original equipment manufacturers ya di India itu sendiri. Jadi strategi yang ketiga, Medos ya, dan ini juga adalah cukup penting ya, bagaimana perusahaan-perusahaan lokal ya, brand-brand motor lokal India, baik itu TVS, Hero ataupun Bajaj ya, Royal Enfield, ini mereka memiliki pemahaman yang sangat dalam ya secara psikologis ya terhadap konsumen yang ada di India. Boleh saya katakan, Medos, dari segi body ya ataupun desain ya, motor-motor India apalagi yang zaman dulu itu tidak sebagus motor-motor yang ada di Indonesia, Medos. Ya, kalau boleh saya katakan, orang India bahkan mungkin sampai sekarang lebih ya mengutamakan yang penting bisa dipakai, tahan lama dan juga harganya murah. Itu yang mereka pertimbangkan daripada sekedar body, Medos, yang ataupun desain yang bagus, Medos ya. Ini juga yang akhirnya menjelaskan juga gitu ya, kadang mengapa juga akhirnya motor merek India itu kurang laku di Indonesia, karena kalah dari segi desain ya dengan motor-motor merek Honda ataupun Yamaha ataupun Suzuki yang juga sekali lagi ya memahami psikologis ya preferensi masyarakat Asia ataupun warga Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia dan juga Thailand, Medos. Jadi
ini ada kekurangan dan kelebihan ya, walaupun memang sekarang Medos jenis-jenis ataupun model-model desain-desain motor di India pun akhirnya berkembang semakin bagus, semakin baik desainnya gitu ya, dan akhirnya juga dapat melirik gitu ya, membuat masyarakat Indonesia suka ya. Salah satunya adalah motor ala-ala klasik ya, yang dari merek Royal Enfield yang sekarang juga cukup banyak digandrungi untuk motor 250 cc ke atas gitu Medos. Strategi yang keempat Medos, mengapa produsen motor India itu bisa survive, bisa berdikari, dan bahkan terus berkembang hingga saat ini Medos, adalah Medos karena mereka ya banyak melakukan investasi di research and development ataupun pengembangan dan penelitian dari produk-produk motor yang mereka ingin produksi. Jadi selalu ada improvement dari segi mesin ya, dari segi mungkin desain ya, dari segi mungkin banyak hal gitu ya, mereka tingkatkan, dan itu perlu investasi untuk melakukan penelitian, pengembangan gitu ya. Itu perlu investasi yang tidak sedikit gitu ya. Dan inilah yang membuat akhirnya inovasi terus terjadi, dan akhirnya masyarakat India masih tetap loyal dengan merek motor India daripada mungkin luar gitu ya. Dan di sini Medos memang Hero ya, yang mana sebelumnya bekerja sama dengan Honda, ini menguasai pangsa pasar 30 hingga 40% Medos. Dan sebenarnya sih diikuti oleh Honda sih Medos ya, di angka sekitar 20%. Tetapi kalau tetap digabung misalnya gitu ya, Hero, Bajaj gitu ya, lalu TVS ya, tentu kalah jauh gitu ya, istilahnya Honda gitu ya, dengan pangsa pasar mereka ya. Padahal cukup dengan Hero saja Honda sudah jauh gitu ya, walaupun sekarang sepertinya Honda sudah mulai ingin mengambil hati dari masyarakat India, karena Honda juga sudah mulai gitu ya mempelajari apa yang dilakukan oleh para merek-merek dari India ini Medos ya. Jadi research and development ini juga menjadi kunci kenapa motor India ini masih bisa sangat disukai oleh warga India itu sendiri. Strategi yang kelima, tentunya India juga berusaha ya, beberapa merek-merek brand lokalnya untuk melakukan ekspor ataupun menjelajah pangsa pasar manca negara Medos. Ya katakanlah seperti Bajaj Auto gitu. Itu produksi motornya ataupun bahkan Medos Bajaj yang roda 3 itu sudah sampai pastinya ke Sri Lanka, Bangladesh, dan juga Nigeria Medos. Bahkan mungkin kita melihat merek TVS ataupun Bajaj itu bajainya juga yang ada di Indonesia itu berasal dari India gitu ya, dikirim langsung gitu ya, termasuk juga motor Royal Enfield gitu Medos. Dan tentu saja ya, walaupun mereka belum bisa gitu ya bersaing di kancah internasional dengan merek-merek khususnya dari Jepang Medos, tetapi setidaknya gitu ya memberikan warna tersendiri ya, ataupun karakteristik tersendiri ya, yang tentu saja mungkin saya pikir dari Medos ada yang memang menjadi pecinta motor India Medos. Oke. Saya pikir cukup demikian untuk video saya, dan semoga dengan yang sedikit ini mencerahkan, dan saya pikir tidak ada kata terlambat ya untuk Indonesia bisa berkembang dari segi otomotifnya dan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya, seperti Viar, Gesit ya, ataupun mungkin Kaisar gitu ya, bahkan mungkin Astra ya, yang pada saat ini bersama dengan Honda. Mungkin Astra bisa pisah gitu ya, dan mungkin nanti mendirikan merek motor sendiri. Oke, terima kasih telah menonton. Mohon syukriya. Pirimilengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia, langsung dari kota Malang, Jawa Timur. Ada yang lagi nangis. Dadah Medos.